Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Akbar Syahputra, NPM 2018 435000276. Di sini saya akan menerangkan tentang narkoba dalam perspektif Islam. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah narkoba berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2002. Sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional atau BNN, istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam perspektif hukum Islam, masalah penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Narkoba tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Maka masalah hukum narkoba dalam Islam dikiaskan dengan hukum khamr karena sama-sama memiliki efek memabukkan, membius, dan melemahkan. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya bagi pengguna, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba kecuali untuk tujuan medis. Dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan, keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang bersifat pasti. Di dalam perspektif hukum Islam, mengkonsumsi narkoba tergolong dosa besar berdasarkan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Dalam perspektif hukum Islam, mengkonsumsi narkoba tergolong dosa besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadis-hadis yang mengharamkan narkoba dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya. Mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Kadang beberapa jenis obat-obatan termasuk dalam nafza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat, dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaidah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Imam Nawawi rahimahullah berkata,
Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah yang tepat adalah dibolehkan. Hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang, baik membeli, menjual, menyelundupkan, mengedar, dan memasarkan adalah haram, sama seperti keharaman mengkonsumsi itu sendiri, karena wasilah menurut syariat hukumnya mengikuti hukum maksud dan tujuan dari wasilah tersebut. Menutup setiap celah yang bisa menjadi pintu masuk pada perkara yang diharamkan adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Rasulullah melaknat 10 orang yang terkait dengan khamr. Produsennya, pembuatnya, distributornya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayarnya, dan pemesannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Amr bin Auf radhiyallahu anhu bersabda, artinya, demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemelaratan menimpa kamu, tetapi yang aku khawatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia, lalu kamu berlomba-lomba dengan kemewahan dan kamu binasa seperti mereka. Nasihat Rasulullah SAW sungguh bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan dan pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Dari hadis tersebut adalah tentang bagaimana lingkungan di sekitar kita bisa sangat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku kita. Sebagaimana dengan perut, otak kita juga butuh makanan. Nah, makanan otak kita adalah informasi. Kalau informasi yang kita terima selalu negatif, maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan berubah menjadi perkataan, lalu berlanjut menjadi perbuatan. Nah, untuk itu, yuk sama-sama kita memperbaiki diri dengan memperbanyak teman yang soleh. Semoga bisa menjadi wasilah untuk kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.